nginep dong di opname. Mama ke kamar buat packingin baju-baju aku sampai mama nemu itu semua dan dibuang. Hai guys, balik lagi. Nah, sekarang aku mau kenalin member family aku yang baru. Namanya Jessica. Jessica ini nikah sama sepupu aku. Terus baru kemarin ya Jess, Ya, 2 minggu yang lalu di pandemi corona. Dia kebetulan seorang mualaf. Jadi di sini aku mau nanya sama Jessica gimana rasanya jadi mualaf. Oke. Kenalan dulu Jess. Hai guys, nama aku Jessica. Aku ini kalian bisa lihat ya, bule-bule dikit. Jadi aku Indonesia, aku lahir di Jawa, di Blitar. Cuman kebetulan mama itu dari Afrika Selatan. Terus apa lagi? Udah sih, itu aja. Umur? Aku umur 20 tahun. Oke, 20 tahun ya. Udah banget kan? Terus gini, aku mau nanya Jessica kan jadi member baru orang Minang nih kan, jadi dari bule ke Minang gitu kan. Terus kebetulan juga Jessica mualaf itu awal mulanya mualaf itu gimana sih Jess ceritanya? Awal mula kenal Islam Islam. itu jadi sebenarnya aku juga punya YouTube nih yang di situ udah cerita banyak tentang perjalanan mualaf aku. Cuman secara garis besar ya semua orang tuh tahu lah kalau ada perbedaan agama di dunia ini, ada beberapa agama orang tuh tahu. Nah cuman aku tuh baru kenal Islam itu pas aku SMA. Oh SMA udah Iya, kenal, aku udah cari tahu gitu iya, ya? cari taunya gimana. Jadi tuh kebetulan aku waktu itu SMK pun. Aku SMK. Kamu udah sama aku? Iya, ini apa? SMK pariwisata. Sama, karena aku emang waktu itu passionnya kan ke hotel kan. Terus aku PKL di hotel, dimana di situ tuh aku pertama kali banget ngerasain jadi kaum minoritas di dalam segi agama. Maksud aku tuh, aku dari kecil nih nggak pernah jadi kaum minoritas. Pokoknya nggak pernah jadi minoritas deh, kecuali pas aku PKL itu, dimana pas PKL aku pertama kali ngerasain jadi kaum minoritas, dimana hampir semua senior aku itu muslim. Jadi ya karena itu terus kita sharing cerita-cerita tentang agama masing-masing. Ya disitulah mulai adanya rasa penasaran tentang Islam. Jadi sejak pertama kali masuk Islam itu tahun berapa? Pertama kali masuk Islam itu tahun 2018. 2018 Iya. ya, udah Udah 2 tahun lah ya. Terus awal-awalnya tuh belajar Islam tuh dari gimana sih Jess? Oke, ini sih yang bukan susah sih, cuman nggak gampang didapetin buat para mualaf. Jadi kebanyakan tuh orang mikirnya kita syahadat mualaf udah selesai. Dimana sebenarnya journey-nya itu baru mulai setelah kita bersyahadat itu. Kayak Islam itu kan luas banget, banyak yang perlu dipelajarin. Dan ya jujur, in my case ya aku bingung gitu loh mulai dari mana. Belajarnya mulai dari mana, dan gak banyak institusi atau gak banyak organisasi yang ngajarin Islam untuk pemula bagi mualaf yang udah dewasa. Jadi kan karena biasanya tuh ini tuh didapetin pas kita kecil kan, yang di TPA, sekolah. Nah jadi di situ aku mulai kesulitan, cuman alhamdulillah aku nemuin waktu itu MCI, Mualaf Center Indonesia. Di situ aku diajarin sedikit-sedikit, terus aku juga dikasih buku. Ya akhirnya aku belajar sendiri, nanya-nanya ke teman juga, lihat YouTube. Sampai akhirnya bener-bener yakin banget gue mau masuk Islam nih, lo decide untuk masuk Islam itu pas gimana? Oke, jadi kan yang baik tadi aku kan ngedalamin dari pertama lihat Mualaf Center Indonesia, terus ngeliat yang di YouTube juga. Terus waktu itu aku sama-sama aku yang sekarang. Iya. Ini itu kan kita dekat dulu, terus aku cerita juga ke dia tentang pemikiran aku gimana, dia juga sharing ke aku. Jadi bisa Iya, kita saling sharing. Dan aku tuh emang alhamdulillahnya bukan tipikal orang yang nelen mentah-mentah suatu informasi. Jadi aku selalu cari tahu. Cuman semua keraguan yang aku punya di Islam itu Masya Allah banget, semuanya tuh terjawab dalam Al-Quran gitu. Nggak ada yang, maksudnya nggak ada yang cuman opini publik gitu loh. Nggak ada yang jawabannya tuh ngelantur tuh, nggak ada. Jadi ada fakta, iya, semuanya fakta gitu ya. tertulis. Dan maksudnya Al-Quran itu udah tua banget, nggak mungkin ada-ada. Jadi dari situ aku yakin, oke, this is my path. Yang berat banget kan keluarga pasti kan, terus sama Betul. orang di sekitar. Terus Betul. pertama kali Jessica bilang kalau Jessica mau untuk pindah
agama tuh gimana? Oke, kalau untuk jadi kebetulan kan aku cuma bertiga. Sebenarnya aku berempat. Aku sama mama, punya abang, aku sama adik aku. Cuman abang aku di Afrika Selatan kan. Jadi aku cuma bertiga. Pas mama tahu ya nggak terima lah. Tapi mama nice ya orangnya, maksudnya dia open minded banget ya. Sebenarnya itu yang aku pikir juga pas pertama kali aku decide untuk ngomong ke mama tuh ya aku mikir ya udah mungkin mama biasa aja. Cuma ternyata enggak. Ternyata mama itu benar-benar keras banget. Oh nggak boleh awalnya? Nggak boleh banget. Sampai pernah jadi waktu itu kan aku sempat operasi lutut ACL, aku kena cedera gitu. Terus aku nih di rumah ada Al-Quran, ada buku-buku agama gitu. Dan mama nih kan karena aku operasi aku nginep dong di opname. Mama ke kamar buat packingin baju-baju aku sampai mama nemu itu semua dan dibuang. Terus iya nggak boleh. Di depan bener-bener Nggak di depan aku, cuman mama bilang mau buang dan pas aku pulang nggak ada. Sedih gak awalnya? Sedih banget, malah ya sebenarnya aku nggak bisa nyalahin mama sih. Pasti banget kalau itu orang tua kayaknya gampang wajar. banget. Ya itu menurut aku tuh wajar. Dan waktu itu kan aku juga deket sama Dauta. Mama ngiranya gara-gara Dauta sampai Dauta tuh dipanggil ke rumah untuk nggak nemuin aku lagi. Oh, lu kasihan banget sih gitu. Dauta. Iya. Ya, cuman ya alhamdulillah sih ada jalannya. Sekarang mama alhamdulillah udah nerima. Kemarin juga mama jadi suportif banget sih. Kemarin mama sempet ngasih Al-Quran pas buat nikah, hadiah nikah. Terus kayak mama ngira kan biasa kita puasa nih. Mama ngira tuh hari ini. Jadi mama kayak bukan dia nge-share gitu di grup happy fasting ya gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang udah suportif banget. Keren banget makanya. Apa sih yang dirasain Jessica tuh dari dulu sama sekarang masuk Islam, banyak gak perbedaannya atau ya emang satu keyakinan punya satu satu Tuhan sama aja apa emang beda? Beda banget sih, banyak banget hal yang aku rasain itu yang aku dapetin saat aku menjadi muslim. Yang pertama, aku ngelihat kehidupan itu lebih berarti dari sebelumnya. Ih, merinding loh aku juga merinding. Karena ya semuanya tuh diajarin lah ya, kita diajarin yang baik, dimana aku nggak mendapatkan itu sebelumnya. Jadi aku sekarang itu melihat hidup ini ya aku harus beramal. Aku pernah baca buku bahwa nanti di akhirat itu dunia itu hanya setengah jam. Jadi kebayang nggak sih kita tuh hidup tuh sebenarnya cuma setengah jam. Jadi kayak gimana nih caranya aku harus bisa terus beramal. Itu yang aku baru dapetin sedekah ya. Terus banyak juga sih tentang kayak misalnya sholat itu yang ternyata punya khasiat buat tubuh kita juga. Jadi yang aku dapetin ya banyak sih, kayak apa yang diajarin di Islam itu ya bukan cuma untuk agamanya, bukan cuma untuk beribadah, tapi ada impact buat diri kita sendiri, buat kesehatan kita, ngelatih emosi, ngelatih kesabaran, keikhlasan. Jadi ya banyak sih yang dirasain. Kalau agama ya yang penting kan kita saling ngehargain aja. Betul. Terus jangan ngehakimin. Kalau kebanyakan kita kan beda agama, kayak di awal-awal kan tuh masih sekolah kayak minoritas, sebenarnya tuh nggak boleh kan. Betul. Jadi yang penting kita sama-sama aja. Maksudnya kalau urusan agama kan sensitif banget. Iya betul, sensitif banget. Masya Allah banget. Terus ya sekarang umur 20 nikah, Betul. nikah muda ya kan? Iya betul. Terus kemarin emang kebetulan kita lagi mengalami pandemik yang benar-benar seluruh dunia rasain di corona. Terus kemarin Jessica udah sempat 12 April tadinya ya, iya, jadinya terus gagal, yang dia udah punya kayak dream weddingnya seperti apa, terus akhirnya nikahnya yang sederhana di masjid, khusyuk, Masya Allah. Itu benar-benar kayak kalau emang sisi positifnya sama orang-orang terdekat, keluarga inti, dan hemat gitu kan. Benar apa sih yang sih. dirasain Jessica kemarin? Oke, kalau untuk hemat sih, ya sebenarnya telat sih. Oh, telat ya? Karena aku udah lunas semua, udah bayar semua, undangan udah jadi, undangan udah tersebar, souvenir udah jadi, catering semua udah siap, baju. Karena aku juga kebetulan nggak nyewa kan, aku beli, aku bikin sendiri. Ya sedih sih, awalnya sedih banget. Jujur aku sedih banget, aku sampai nangis, aku sampai jerawatan karena
kenapa? Mana jerawatan mulus Enggak, sekarang ya alhamdulillah udah nikah mah udah. Nah, Udah balik lagi hormonnya, iya. kan? Karena kemarin tuh parah banget karena yang bikin sedih banget adalah aku literally ngerasain perubahan plan itu bukan cuma plan A sama plan B lagi, bener-bener sama plan Z kayak karena setiap hari itu berubah. Saya awalnya tuh rencananya yaudah akad aja tapi di tempat venue yang aku mau, terus nggak jadi, yaudah di KUA terus nggak jadi, mau di rumah nggak jadi kayak banyak perubahan sampai sedih juga sih, kayak aku tuh nggak bisa tuh kayak perawatan sebelum nikah yang kayak facial atau mani-pedi segala macam, aku nggak bisa ngerasain spa itu aku nggak ngerasain karena juga nggak bisa keluar dan nggak ada tempat yang buka. Cuman ini jadi pelajaran juga sih buat aku. Kemarin kan udah lunas semua tuh. Tapi rencananya itu diundur atau tetap jalanin apa gimana? Untuk so far sih akan kita undur dulu sampai waktu yang belum ditentukan karena juga nggak tahu kan ini sampai kapan. Cuman ya insya Allah ya mudah-mudahan lah masih bisa jalanin ya. Tapi tetap bisa dikip ya sama mereka. Bisa. Kan mereka bisa nerima info 2 minggu lagi kita mau jalanin resepsi. Bisa karena mereka juga kan harus ngerti lah gimana sekarang juga kita nggak ada tahu. Tadinya juga PSBB kan harusnya udah selesai tapi sampai 22 Mei ya. Jadi pasrah aja lah ya. Pasrah. Jangan berserah aja gitu. Jangan banyak berharap, berserah diri aja. Semoga nanti kedepannya tiba-tiba corona hilang ya kan. Covid-nya udah hilang. Terus kita bisa ngejalanin hari raya bareng-bareng. Jadi kemarin cuma berapa orang tuh di masjid? Oke, jadi kemarin itu cuman ada aku sama suami aku, terus ibu. Nggak nyampe 10 deh, kayaknya paling maksimal 10. Tapi tetap ya eksis, tetap iya, ya karena pakai foto gadang anak Minang gitu kan. Ini sebenarnya cerita juga sih, jadi tadinya itu harusnya kita nikah di KUA doang, dimana nikah di KUA itu bersama lebih dari 5 pengantin baru lainnya. Terus aku mikir juga kan, kalau di KUA ngapain aku masih pakai baju akad gitu kan. Malu banget gak sih tiba-tiba di KUA ngapain sih? Mau foto juga foto di mana? Terus sampai bener-bener malam sebelumnya aku nikah, jam 9 jam 10 malam, salah satu temennya suami aku Dauta itu nelpon katanya, jadi dia itu orang daerah situ, kita kan di KUA Cilandak. Nah dia itu tinggalnya di daerah Cilandak situ, nelpon bahwa ada masjid yang mau menerima pernikahan. Dan masjid itu aku kaget juga pas aku nyampe, bener-bener sebelah KUA. Iya, jadi pas banget. Jadi dan ternyata pihak masjid juga udah kenal baik sama penghulu kita, jadi benar-benar lancar semua, alhamdulillah. Terus ya kenapa aku tetap mau pakai baju akad, baju foto gadang, karena ya walaupun ada momennya kita udah kehilangan momen kita gitu loh, kita nggak akan ada tuh foto resepsi, foto bareng teman-teman. Cuman aku mau ada suatu kenangan yang bisa aku kenang nantinya, suatu memori yang aku bisa share ke anak cucu aku nantinya. Kalian juga bisa belajar lah dari kejadian aku ini, dimana ya kalau kalian punya niat baik untuk, apalagi untuk menikah ya, untuk ibadah, ya nggak usah ditunda-tunda, nggak usah nunggu kalian punya uang, nggak usah nunggu, karena nikah itu bukan tentang acaranya, itu tuh cuma acara gengsi-gengsian aja. Yang penting tuh kalian tuh nikah, kalian tuh halal menjadi suami istri. Terus kalian beribadah, itu sih yang paling penting. Itu yang aku dapetin ya. Nikah ibadah, jadi nggak usah ditunda-tunda. Yang mau nikah, apalagi sekarang di pandemi ini lagi kesempatan kalian buat hemat. Betul banget. Jadi sekarang aja udah langsung, kalau misalnya udah ada rencana langsung aja. Emang semua tuh ada sisi positifnya sih. Kayak misalkan kayak dulu kan kita keluar rumah nggak di sama keluarga, mungkin saat ini sekarang harus banyak-banyak sama keluarga, terus kayak ngedeketin diri, kayak nggak mikirin duniawi aja, kita mikirin kita harus bisa lebih khusyuk kan, beribadah di rumah. Terus kayak semua itu pasti ada hikmahnya, dan pasti nanti Allah merencana yang lebih baik untuk kita ke depan. Betul. Gitu aja teman-teman, aku tanya-tanya sama Jessica. Jessica juga YouTubers terkenal, asik. Iya dong, nonton YouTube aku ya. Di situ lebih jelas lagi, Jessica jelasin awal mulanya jadi mualaf seperti apa. Itu lengkap banget dijelasin sama di YouTube-nya Jessica. Kalau Instagram Jessica juga nanti aku kasih tahu di bawah. Itu aja teman-teman, cukup segini dulu video aku kali ini.
Terus jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain supaya nanti aku buat video buat kalian semua lebih banyak lagi. Ya guys, jangan lupa ya untuk subscribe ke channelnya ini Desi karena subscribe itu gratis dan betul ini dan kalian subscribe kalian mendukung nih Desi. Nanti bakal sharing lebih banyak lagi ke kalian semua. Amin. Tungguin video gue selanjutnya. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.